Baik, bagaimana kabarnya pagi hari ini, anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nanti berdoanya dipimpin oleh Mas Jainal. Monggo Mas Jainal. Baik, Bapak, terima kasih. Oke, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, berdoa dipersilahkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita itu memulai pembelajaran, dicek dulu ya, kursinya, bangkunya masih bersih atau sudah kotor atau sudah dibersihkan, tolong dibersihkan ya. Ya, Siap. Pak. Ya, Pak. Siap. Dulu, Bapak. Baik, Bersih, bersih Pak. kira-kira. Sip, Pak, meja saya. Meja masjid, Pak, banyak sampah makanan. Oke. Oh iya, itu nanti Mas Majid belajar bersih ya. Oke. Baik, saya absen dulu ya. Yang pertama, Nihayatul hadir. Hadir, Bapak. Ian Vidiana hadir. Hadir, Pak. Chandra Barmaya Yudhistira hadir. Hadir, Pak, hadir. Rahmat Hadir, Trisumitra hadir. Abdul Majid Subandi hadir. Abdul Majid. Buang sampah, Pak. Oh ya, tadi tak suruh buang sampah. Oke. Hadir, Filianti Bapak. hadir. Yeni Nur Amalia hadir. Hadir, Pak. Anissa Gustiana hadir. Hadir, Pak. Tri Handayani hadir. Hadir, Pak. Jenal Mutakin hadir. Selalu hadir, Bapak. Oke, terima kasih. Baik, saya akan memulai pembelajarannya pada pagi hari ini ya. Saya share screen dulu. Baik, tujuan pembelajaran. Oh ya, sebelum memasuk materi tentang UD, kita kaitkan ya materi yang sebelumnya tentang Pancasila. Ya, Pancasila berarti kalau kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya ya seperti tadi ya, penerapan dari sila kedua ya. Jadi apa? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, misalnya seperti itu ya. Karena kita manusia yang bersih, jadi kita harus melihat lingkungan sekitarnya agar tetap bersih. Baik ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah menerapkan model pembelajaran problem based learning dengan metode to stay to stray ya, dapat menjelaskan pengertian UUD 1945. Kemudian setelah menerapkan model pembelajaran problem based learning dan metode to stray bisa mendiskusikan makna UUD 1945. Kemudian setelah menerapkan pembelajaran problem based learning dan stay to stray mengidentifikasi kedudukan UD. Dan selanjutnya setelah menerapkan model pembelajaran problem based learning dan metode to stray dapat menjelaskan alinea pembukaan UD 1945. Baik ya, nanti coba dilihat. Nah ini nanti saya kasih linknya saja ya, dilihat melalui link ini ya. Tentang lagu Tanah Airku. Iya, Pak. Ya. Nih saya kasih linknya di grup. Nah ini. Nah ini bisa dilihat melalui HP ya. Kita biasakan manfaatkan HP ya. HP dalam pembelajaran kan biasanya semuanya itu sudah membawa HP. Baik.
Sudah? Belum, Baik, Pak. saya lanjutkan. Nah, ini apa? Belum, nggak punya paketan, Pak. Oh, nggak punya paketan. Ini saya kasih itu link paketannya. Punya saya ini tak kasih. Ya. Anissa malah tiktokan, Oh Pak. iya, Ini, Pak. ya. Terima kasih. Main TikTok kan? Oh. Ini nanti tak ambil HP-nya nanti. Enggak, Pak. Oh, enggak. Nanti Pak istirahat mainnya, Pak. Ya. Oke. Nah, ini ada gambar ya. Ada gambarnya Garuda Pancasila. Dan ini ada lambangnya Garuda Pancasila. Kemudian ada UUD 1945. Nah, kemarin kan kita membahas tentang Pancasila. Nah, sekarang kita membahas tentang UUD. Ya. Saya mau tanya ke Nihayatul. Ya. Tinggi mana kedudukan antara Pancasila dengan UUD? Pancasila. Nihayatul. Lebih tinggi Pancasila, Kenapa kok Bapak. tinggi Pancasila? Ya, karena Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum. Ya, pinter sekali. Ya, selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Baik. Setelah itu, ya, kita membagi kelompok ya. Kita bermain yang namanya to stay to stray. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit ya materi tentang UUD 1945 sebagai bahan kita pembelajaran to stay to stray nanti. Nah, ini tentang konstitusi ya. Ya, konstitusi itu lebih tepatnya adalah hukum dasar ya. Hukum dasar atau pegangan dijadikan penyelenggaraan negara. Kemudian ini ada beberapa ahli ya konstitusi. Ini ada C.F. Strong, Casey Ware, dan S.E. Wiener. Nah, ini konstitusi adalah kumpulan prinsip atau ansas berdasarkan keputusan pemerintah, hak masyarakat, dan serta hubungan keduanya. Casey Ware adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan yang bersangkutan. Dan S.E. Wiener, kumpulan aturan atau norma mengatur alokasi kekuasaan, fungsi, dan kewajiban antara berbagai badan, pejabat pemerintah, serta hubungan antar berbagai badan dan pejabat pemerintahan dengan rakyat. Nah, ini konstitusi ya. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, yang tertulis itu UUD, dan yang tertulis adalah konvensi. Nah, konvensi itu apa? Konvensi itu kebiasaan ketatanegaraan. Kebiasaan ketatanegaranya itu apa? Yakni pidato kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus. Nah, ini ada makna lain pembukaan UUD, ada pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, hingga keempat. Ini ya. Dan ini ada sesuai dengan pokok pikirannya. Ini pokok pikirannya sila pertama, alinea pertama itu sila ketiga, dan pokok pikiran kedua sila kelima, pokok pikiran ketiga sila keempat, pokok pikiran keempat adalah sila ke-1 dan 2. Nah, ini ya, makna alenianya menjadi sumber motivasi atas tekad perjuangan bangsa, menjadi sumber kita hukum, dan mengandung nilai-nilai universal yang dicintai oleh seluruh bangsa di dunia, kemudian menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta perjuangan bangsa. Ya, isi UUD ada pembukaan dan batang tubuh, terdiri dari 4 alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental norma dasar, kemudian batang-batang tubuh, tersusun atas bab, pasal, ayat, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Nah, ini ya, ini UUD, ada 2 materi mengatur pemerintahan negara, ya, dan hubungan negara. Kemudian selanjutnya kalian bagi ya menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama ada Mas Jenal, Bu Lucy, Mas Majid, sama Mas Tisumintro. Kemudian di kelompok 2 ada Siap, Bapak. Siap, Pak. ada Mbak Rahmi, Mbak Ian, kemudian Tri, serta Ya, Pak. Siap, Pak. Bisa. Oke, terima kasih.
Dan kelompok 3 ada Mbak Nihayatul, Mas Chandra sama Oke, Mbak Pak. Yuni. Oke, videonya ini nanti saya bagi linknya. Linknya saya bagi di grup ya. Oke. Bisa Baik, dilihat. Pak. Nah, ini linknya pembelajaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Ya. Di pelanggaran yang di lalu lintas ada yang menerobos lampu lalu lintas, ada yang nggak pakai helm, ada yang tidak membawa SIM. Nah, ya itu ya. Baik, setelah melihat, sudah dilihat videonya, coba diamati sebentar. Kita belajar memakai HP biar HP-nya tidak dipakai TikTok ya, TikTok, terus apalagi lihat Instagram dan sebagainya. Ya, kita manfaatkan IT ya, IT dalam pembelajaran. Dilihat linknya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Baik. Sudah Pak, Ini, sudah. Coba setiap kelompok ini ya dibahas ya terkait dengan ini. Yang pertama permasalahannya bagaimana pengertian dari UD 1945 terkait kasus tersebut, dan bagaimana kedudukan UD NRI, kemudian bagaimana pendapatmu terkait oknum yang melanggar UD tadi seperti yang melanggar lampu lalu lintas, kemudian bagaimana makna alinea 1 hingga ke 4. Coba didiskusikan sekarang. Silakan. Saya kasih waktu 30 menit. Oke, sudah? Sudah diskusikan? Bentar, Pak. Belum, Pak. Oh, belum? Oh iya. Masih nulis Pak. Masih nulis? Oh iya ya. Aduh. Ya, kita harus mengerti kondisi sekolah kita ya, Pak, seperti betul, ini Pak. ya. Ya, mungkin keterbatasan internet juga, tapi kita berusaha agar kita bisa belajar meskipun lewat pembelajaran lewat HP ya. Oke. Bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Ya Pak. Baik. Sudah, Pak. Oke. Kelompok 1 sudah, Pak. Semuanya ya, berarti nanti teknisnya begini. Nah, setiap kelompok nanti bermain to stay to stay ya. Jadi satu kelompok ada yang menjaga atau tuan rumah nanti mempresentasikan, kemudian dua anak ya. Dua anaknya itu berkunjung ya. Ya berarti kelompok pertama yang tuan rumah itu mempresentasikan, kemudian dua anak lagi berkunjung ke kelompok yang lain. Ya, berkunjung itu ngapain? Nah, berkunjungnya nanti bisa memberikan kritik, saran ataupun solusi terkait permasalahannya itu. Ya, bebas. Oke. Oh ya Pak. Baik. Oh, Kirain berkunjung pinjem uang, Pak. Itu kan hari raya itu ada uangnya itu. Oh iya iya iya. Soalnya teman saya kalau Pinjem berkunjung uang, ada Pak. pinjem uang, Pak. Oke ya. Silakan. Silakan berkunjung ya. Baik, Kemudian yang Pak. tuan rumah itu silakan mempresentasikan. Presentasikan hasil dari diskusinya tadi. Baik. Silakan presentasinya ya. Budi sama maaf. Mbak Tri sama Mbak Anissa. Silakan. Nanti Pak Jenal sama Mas Jenal sama Mbak Lucy memberikan kritik dan saran. Oke. Iya, Bapak. Siap, Bapak. Di kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2, dan kelompok 2 itu presentasi. Oke, silakan. Ini perwakilan saja ya, soalnya kelompoknya banyak ini. Ya,
Bu, mari Bu. Terima kasih Bu. Iya, Pak. Berkunjung Pak, banyak ngasih kritik bukannya saran. Ya. Silakan yang presentasi. Siapa? Undang-undang ya 45 itu adalah suatu naskah yang tertulis yang terdiri dan berlaku di Indonesia serta berisikan aturan-aturan yang bersifat mendasar atau mendasar. Bagus. Nah, kemudian untuk kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 di negara Indonesia adalah sebagai hukum dasar. Dalam hal ini adalah konstitusi tertulis. Pinter. Ya, untuk menurut saya, bagi oknum yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia 45, contohnya melanggar lalu lintas, itu berdasarkan nomor 22 tahun 2009. Yang pertama, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan. Dan setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkan saat razia dipidana dengan pidana kurungan 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Nah itu Pak. Kemudian makna alinea 1 sampai 4 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45 itu yang pertama menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Alinea kedua yaitu menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, memuat prinsip-prinsip negara, yaitu tujuan negara, yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dasar negara yaitu Pancasila. Seperti itu Pak. Terima kasih, baik. Penjelasannya yang baik. Plus buat Mbak Tri, plus. Ya. Bos silakan. Mas Jenal berikan kritik dan saran terkait materi tersebut. Saya boleh, Pak. Silakan. Kritiknya sih, sarannya sih sudah, hasilnya karyanya sudah bagus, ya sudah baik. Cuman mungkin masih kurang dari ininya kali ya Pak ya, belum terlalu dijelaskan lebih rinci kali ya Pak ya, sedikit lagi. Oh iya. Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Lucy. Baik, untuk itu saya minta tolong ke Mbak Anissa untuk menyimpulkan terkait materi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman tadi. Silakan Mbak Anissa. Iya Pak, sebentar Pak. Ya.
Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya tuh, kalau undang-undang itu adalah hukum dasar, Pak. Ya, Lalu konstitusi itu tertulis dan semua peraturan yang ada di bawah undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Itu bukan, Pak ya? ya. Angkutan jalan harus berpedoman kepada undang-undang. Pokoknya Oke. intinya itu, Pak, harus berpedoman kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun Oke, terima kasih. 1945. Seperti Terima itu, kasih Pak, Mbak Nisa. menurut saya. Baik, Iya, Pak. saya simpulkan ya terkait Iya, pembelajaran Pak. pada siang hari ini ya, bahwa UUD itu merupakan hukum dasar atau bagian dari konstitusi ya. Konstitusi itu ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Nah, yang tertulis itu UUD 1945 dan yang tidak tertulis adalah konvensi. Konvensi itu apa sih? Konvensi itu kebiasaan ketatanegaraan. Nah, kebiasaan ketatanegaraan di negara kita apa? Yakni pidato kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus. Nah, sedangkan tentang UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas yang terkait dengan kasus yang tadi, lalu lintas dan angkutan jalan, itu harus berpedoman kepada UUD. Karena UUD juga merupakan hukum dasar. Ya. Baik, untuk refleksi ya, pada siang hari ini, saya minta tolong ke Mbak Lucy. Silakan. Ya, Ibu. Iya, Bapak. Nah, Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Pak. Ya, karena kita menggunakan metode to say to stray, kemudian yang paling disenangi juga kita bisa menampilkan karya-karya kita yang dikunjungi oleh teman-teman kita, Pak. Oke, terima kasih Sama-sama, Mbak Lucy. Bapak. Nah, untuk materi selanjutnya ya, itu kita membahas tentang penetapan dari UUD NRI 1945. Iya, Pak. Baik, untuk doa saya minta tolong kepada Mas Tri Sumitro, Pak. Mas Rahmat Tri Sumitro, Iya. silakan. Ya, Pak. Tolong, Teman-teman, untuk akhiri belajar kita pada siang hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Sama-sama, Mas Pak. Tri.